Ini adalah Windows 10 yang akan tetap mendapatkan support dari Microsoft sampai tahun 2032. Namanya adalah Windows 10 IoT Enterprise LTSC. Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel levelup.id. Di tahun ini, tepatnya di bulan Oktober nanti, Microsoft akan secara resmi menghentikan support untuk Windows 10. Buat teman-teman yang masih tetap ingin menggunakan Windows 10 di komputernya, tenang, di video kali ini kita akan bahas sebuah Windows 10 yang akan disupport oleh Microsoft sampai tahun 2032, yaitu Windows 10 IoT Enterprise LTSC. Sebenarnya ada banyak alternatif yang bisa kita lakukan ketika nanti Windows 10 end of support ya. Yang pertama, kalian bisa upgrade aja device kalian ke Windows 11 karena saat ini sudah stabil, fitur-fiturnya pun juga banyak. Kita juga akan bahas hal ini di video selanjutnya, kenapa kalian harus upgrade ke Windows 11 saat ini dan hal apa saja yang perlu kalian perhatikan kalau kalian tidak upgrade ke Windows 11. Lalu alternatif kedua yang bisa kita lakukan adalah menggunakan operating system seperti Linux ataupun operating system lainnya. Di video selanjutnya kita juga akan bahas hal ini, bagaimana cara untuk migrasi Windows ke Linux step by step. Jadi buat kalian yang tidak ingin ketinggalan videonya, jangan lupa kalian subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya guys. Atau alternatif yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah menggunakan Windows 10 yang akan disupport lebih panjang oleh Microsoft, yaitu Windows 10 IoT Enterprise LTSC. Ini merupakan sebuah edisi Windows yang sebenarnya diperuntukkan untuk embedded system. Windows versi ini biasanya akan lebih stabil, tetapi fitur-fiturnya tidak akan selengkap Windows versi Pro ataupun versi Home. Selain itu, masih ada banyak lagi kelebihan dan kekurangan dari Windows versi ini yang akan kita bahas di video kali ini guys. Dan buat teman-teman yang ingin mencoba menginstal Windows versi ini atau ingin mencoba menginstalnya di VirtualBox, kalian bisa langsung cari tutorialnya di levelupid.net. Kalian tinggal pilih cari di sini, lalu ketikkan Windows 10 IoT Enterprise LTSC dan kalian tinggal baca aja artikelnya guys. Sekarang kita akan langsung masuk aja ke Windows 10 IoT Enterprise LTSC-nya. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang sedang cari prodaki dari software ataupun game-game dengan harga yang terjangkau, kalian bisa coba beli dari cdkoffer.com. Misal ingin beli Windows 11, tinggal pilih aja di sini. Setelah itu pilih Buy Now dan silahkan login menggunakan akun Google, Twitch atau akun YouTube kalian. Setelah itu tinggal pilih Buy Now lagi dan jangan lupa masukkan kode kupon UP20 untuk mendapatkan diskon sebesar 25%. Lalu jangan lupa masukkan email kalian di sini karena nanti produknya akan dikirimkan ke email kalian ini guys. Setelah itu tinggal pilih submit order dan silahkan selesaikan pembayaran sesuai dengan yang kalian inginkan. Bisa pakai kartu kredit atau kartu debit, PayPal, Mint, Neosurf, atau bisa juga pakai Google Pay. Setelah pembayaran selesai, nanti produknya akan langsung dikirimkan ke email kalian dan bisa langsung kalian gunakan untuk aktivasi software yang kalian miliki. Jadi buat teman-teman yang sedang cari prodaki dari software ataupun game dengan harga yang terjangkau, silahkan coba cari di cdkoffer.com. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke Windows 10 IoT Enterprise LTSC-nya. Secara tampilan ataupun UI-nya ini akan sama persis dengan Windows 10 versi Pro atau mungkin versi Home ya. Mulai dari wallpaper-nya, taskbar-nya, file explorer-nya pun juga akan sama seperti Windows 10 pada umumnya. Yang membedakan saat kita pilih start menu, di sini akan kelihatan bahwa aplikasi-aplikasi bawaan Windows 10-nya tidak akan sebanyak versi Pro ataupun versi Home. Karena di versi IoT LTSC ini bloatware-nya sangat sedikit. Bahkan aplikasi-aplikasi bawaan seperti kalkulator ini adalah aplikasi legacy atau aplikasi versi lama guys. Untuk browsernya di sini masih ada Internet Explorer, tapi tenang, di versi IoT LTSC ini juga sudah terinstall Microsoft Edge secara default. Jadi kalau kalian ingin browsing, kalian tidak perlu bingung menggunakan browser apa, tinggal gunakan aja browser bawaannya ini. Kemudian ada juga aplikasi Notepad, Microsoft Paint versi Windows 10, Remote Desktop Connection juga masih tersedia, Quick Assist juga masih ada, bahkan WordPad pun juga masih ada, yang di Windows 11 WordPad ini sudah dihilangkan. Untuk administrative toolnya kalian juga bisa langsung lihat di sini. Ini hampir mirip dengan yang ada di Windows 10 versi Pro ataupun versi Home.
Untuk Windows Backup juga tersedia, dan untuk Windows Security yang paling penting di sini juga sama seperti Windows 10 lainnya. Kemudian salah satu kelebihan lagi dari Windows versi ini, karena didesain biasanya diperuntukkan untuk organisasi atau untuk perkantoran, ada juga fitur Unified Write Filter yang memungkinkan untuk memproteksi adanya aplikasi-aplikasi yang terinstall yang membahayakan untuk komputer kita. Kalau kita aktifkan fitur ini, maka saat ada orang yang menginstal aplikasi ataupun menambahkan file ke dalam komputer kita yang tidak kita izinkan, secara otomatis setelah laptop atau PC kita restart, aplikasi yang terinstall tadi akan di-remove oleh Windows-nya guys. Hal ini akan membuat operating system yang kalian gunakan itu tetap fresh dan aman tanpa terinfeksi virus ataupun aplikasi-aplikasi yang tidak kalian inginkan. Lalu ada beberapa hal yang harus kalian ketahui tentang Windows versi IoT LTSC ini. Yang pertama adalah versi dari Windows yang digunakan ternyata masih menggunakan versi 21H2. Jadi kalau kalian ingin menjalankan game atau mungkin aplikasi yang perlu versi Windows lebih baru, misal versi 22H2, kalian tidak bisa menggunakan Windows versi ini karena sampai saat ini versi Windowsnya masih menggunakan 21H2. Selain itu, yang perlu kalian perhatikan lagi adalah masalah aktivasi di Windows versi ini, karena produk key ataupun lisensinya tidak diperjualbelikan bebas atau secara retail. Untuk melakukan aktivasi Windowsnya akan sedikit ribet karena produk key-nya dijual secara volume dan kalian harus hubungi orang tertentu untuk mendapatkan produk key-nya. Walaupun sebenarnya kalau ingin dipaksa aktivasi sih juga bisa aja. Tinggal kalian cari aja caranya di internet karena banyak juga yang sharing guys. Di sini teman-teman bisa lihat juga untuk tampilan menu settingnya juga sama seperti Windows 10 ya. Mulai dari menu sistem, kemudian sampai Windows Update. Dan ngomong-ngomong tentang Windows Update, kalau kalian menggunakan versi ini, teman-teman akan jarang sekali mendapatkan update. Karena memang Windows 10 IoT LTSC ini didesain agar lebih stabil tanpa memerlukan fitur-fitur baru. Jadi kalau kalian cari Windows yang stabil, ini bisa jadi salah satu pilihannya guys. Tapi kalau teman-teman ingin cari Windows yang selalu mendapatkan update fitur-fitur baru, mending kalian update Windows kalian ke Windows 11 sekalian. Dan ada hal lain lagi yang harus kalian ketahui, bahwa Windows versi ini tidak dilengkapi dengan Microsoft Store ya. Jadi buat teman-teman yang biasa menginstal aplikasi menggunakan Microsoft Store, kalian tidak bisa menggunakan Microsoft Store secara langsung. Walaupun kalau kalian ingin install Microsoft Store juga bisa. Cari aja artikel tutorialnya di levelupid.net, atau teman-teman juga bisa install aplikasi Windows dari Microsoft menggunakan Winget. Untuk tutorial Winget kita sudah pernah buat, nanti kita sertakan linknya di deskripsi pada video ini. Tetapi walaupun dia tidak terinstall Microsoft Store, kalau kalian sudah install aplikasinya, semua aplikasi akan bisa berjalan normal seperti Windows 10 pada umumnya. Kalian bisa gunakan untuk Office seperti Word, Excel, PowerPoint, dan aplikasi lainnya. Bisa juga teman-teman gunakan untuk edit video, edit foto, bahkan digunakan untuk gaming pun performanya juga stabil, sama seperti Windows 10 Pro ataupun versi Home. Lalu apakah Windows 10 versi IoT LTSC ini bisa kita gunakan untuk menggantikan Windows 10 setelah nanti end of support? Ini tergantung dari kebutuhan kalian masing-masing. Kalau teman-teman peduli dengan masalah legalitas, jelas ini akan tidak cocok kalian gunakan karena masalah aktivasinya tidak bisa dilakukan dengan mudah. Tapi kalau kalian tidak peduli dengan masalah legalitas atau aktivasi, kalian bisa menggunakan Windows ini secara aman karena akan tetap mendapatkan update dari Microsoft sampai tahun 2032 nanti. Jadi tinggal kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebarkan video ini ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.